Peristiwa kebakaran melanda pasar seni Ubud di Kabupaten Gianyar, Bali. Kebakaran ini melanda bangunan pasar seni Ubud yang berada di Blok Timur. Titik api yang berada di basement bawah menyebabkan petugas damkar kewalahan memadamkan api. Total 25 unit mobil pemadam kebakaran dari beberapa kabupaten di Bali diperbantukan untuk melakukan upaya pemadaman. Namun hampir 6 jam api masih belum bisa dipadamkan. Petugas damkar saat ini masih berjibaku melakukan pemadaman, yakni dengan menyisir area bawah bangunan pasar. Beberapa udah ada yang diambil-ambil, ya. Yang di timur ini mampu orang ambil. Oh ya. Karena cepatan asapnya keras. Total 1.000 lebih pedagang yang berdagang di kawasan pasar seni Ubud, mereka akan direlokasi sementara waktu. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi di Buletin iNews Pagi, masih dalam Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Renata, hari ini ada informasi apa saja? Hari ini kita akan membahas tentang informasi mengenai peringatan detik-detik proklamasi yang untuk pertama kalinya berlangsung di Ibu Kota Nusantara dan juga beragam informasi lainnya. Bersama saya Nata Arman. Dan saya Sabrina Silah, inilah Buletin iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, upacara Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia menjadi momen spesial karena digelar di dua lokasi yang berbeda, yakni di IKN Kalimantan Timur dan Istana Merdeka Jakarta. Upacara Hari Kemerdekaan di IKN menjadi yang pertama dalam sejarah. Senjata! Upacara detik-detik proklamasi kali ini menjadi momen spesial karena digelar secara hybrid di dua lokasi, yakni di Istana Garuda IKN Kalimantan Timur dan Istana Merdeka Jakarta. HUT ke-79 kali ini menjadi istimewa karena untuk pertama kalinya bendera pusaka dikibarkan di Ibu Kota Nusantara. Di IKN upacara dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Sementara itu peringatan Hari Kemerdekaan di Istana Negara Jakarta yang diikuti Wapres Ma'ruf Amin dan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka berlangsung dengan hikmat. Di Istana Negara ini tidak ada upacara penaikan bendera. Bendera merah putih sudah berkibar di tiang bendera, sebagai gantinya dua videotron raksasa ditempatkan untuk mengikuti upacara kemerdekaan di IKN. Upacara penurunan bendera merah putih di IKN berlangsung hikmat. Presiden Jokowi memimpin langsung upacara penurunan bendera ini. Upacara ini juga diikuti melalui layar lebar dari Istana Merdeka Jakarta. Peringatan HUT ke-79 RI kali ini menjadi momentum istimewa karena untuk pertama kalinya bendera pusaka dikibarkan di IKN. Upacara 17 Agustus di IKN ini menjadi yang pertama sekaligus terakhir kali bagi Presiden Jokowi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sabrina, momen keakraban Presiden Joko Widodo bersama dengan Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto tertangkap kamera di lokasi upacara Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia di Istana Negara Penajam Pasir Utara. Keduanya tampak duduk berdampingan di panggung utama, sampai sesekali tampak berbincang dan saling lempar senyum. Presiden terpilih Prabowo Subianto terlihat duduk berdampingan dengan Presiden Joko Widodo saat upacara HUT ke-79 Republik Indonesia di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Jokowi yang menggunakan pakaian adat Kustin Kutai bersama Ibu Negara Iriana, sementara Prabowo mengenakan beskap hitam dan ikat kepala. Sesaat setelah Inspektur Upacara dan MC menghimbau Jokowi untuk menuju ke mimbar,
Prabowo terlihat menunggu Jokowi untuk duduk terlebih dahulu. Undangan disilahkan duduk kembali. Sebelumnya, Jokowi juga terlihat menyalami Prabowo usai memimpin upacara peringatan detik-detik proklamasi di Ibu Kota Nusantara. Setelah keduanya duduk, Prabowo dan Jokowi juga tampak berbincang dan saling melempar senyum. Momen keakraban dan kebersamaan keduanya juga sudah terlihat sebelum detik-detik upacara dimulai, di mana Jokowi menunggu Prabowo di salah satu ruangan. Sesaat setelah tiba, Prabowo memberikan sikap namaste atau hormat ke Jokowi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, upacara HUT ke-79 Republik Indonesia yang digelar di dua tempat di Istana Negara IKN Nusantara dan Istana Merdeka Jakarta berlangsung cukup hikmat. Bahkan Presiden Joko Widodo menyebut upacara perayaan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia sempat dikhawatirkan akan turun hujan. Sementara Presiden terpilih Prabowo Subianto saat ditemui di IKN berencana upacara hari ulang tahun depan akan tetap digelar di IKN Nusantara. Untuk pertama kalinya, peringatan HUT NKRI ke-79 diadakan di dua tempat, yaitu Istana Merdeka Jakarta dan Istana Garuda Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur. Presiden Jokowi mengikuti upacara di Istana IKN selaku instruktur upacara didampingi oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Presiden Jokowi menyebut upacara perayaan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara berjalan dengan lancar. Selain itu, Jokowi mengatakan saat jeda upacara, hujan sempat mengguyur IKN. Hal itu juga menurutnya merupakan suatu berkah karena membuat suasana sejuk. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar, semuanya berjalan dengan baik. Cuaca juga sangat mendukung. Pas kita istirahat, hujan sehingga suasana sejuk, suasana tidak panas, suasana upacara menjadi sangat khidmat. Sementara saat ditanya awak media soal lokasi upacara HUT RI tahun ke depan, Jokowi menyerahkan lokasi upacara kepada Prabowo sebagai presiden terpilih. Tahun depan ditanyakan ke Pak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto. Insya Allah akan di sini lagi. Ya, mengingatkan anggaran kita lihat juga nanti, tapi intinya upacara di sini. Dari Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur, Gisela Nurrahma, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Masih dalam momen perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 di IKN. Saat memimpin upacara penurunan Sang Merah Putih, Presiden Jokowi beserta sang istri menggunakan baju adat Nusantara dari Banjar, Kalimantan Selatan, yakni Baamar Galung Pancar Matahari. Dikutip dari penjelasan pembawa acara, baju ini memiliki makna bersinar layaknya matahari. Pemirsa, upacara penurunan bendera merah putih pada gelaran HUT ke-79 Republik Indonesia telah selesai diselenggarakan di lapangan Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Upacara penurunan bendera dipimpin secara langsung oleh Presiden Joko Widodo didampingi oleh Iriana Jokowi. Dalam gelaran upacara, Jokowi mengenakan baju khas dari Nusantara yang terinspirasi dari baju Banjar Kalimantan Selatan yang merupakan atau bernama Baamar Galung Pancar Matahari, yakni pakaian adat yang biasanya digunakan saat acara-acara penting atau acara pernikahan. Dan untuk baju dari Banjar ini bersinar seperti matahari dan bersimbol naga bercolak logam yang artinya adalah kekuasaan dan juga keberuntungan. Sama halnya dengan Iriana Jokowi yang mengenakan baju adat Nusantara, namun berbeda. Iriana mengenakan mahkota yang berbalut cat emas dan juga di dalamnya tertumpuk kembang goyang yang melambangkan kesucian dan tunas muda yang menggambarkan kehidupan baru. Ini berarti bahwa nantinya Ibu Kota Nusantara akan menjadi kehidupan baru bagi Indonesia. Dari Kalimantan Timur, Dilami Aulia, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Nata, kalau tadi Presiden memakai baju adat Banjar, nah setiap tahunnya memang Presiden ini selalu disorot bajunya karena menjadi inspektur upacara.
Nah, sejak tahun 2017, Presiden dan jajaran tamu undangan selalu menggunakan kostum adat tradisional yang beragam saat upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Pada upacara perayaan HUT RI ke-79, Jokowi dan Iriana berjalan di Istana Negara berbusana hitam dengan corak emas menghiasi keduanya. Jokowi juga menggunakan setorong penutup kepala dengan hiasan bulu di bagian atas topinya. Kali ini adat yang dipakai Jokowi dan Iriana adalah pakaian adat Pustin asal Kutai, Kalimantan Timur. Baju Pustin ini terbuat dari bahan bludru berwarna hitam yang menjadikan tampilannya terlihat mewah. Seperti diketahui, sejak tahun 2017, upacara HUT RI mewajibkan tamu undangan mengenai kostum adat tradisional yang beragam. Begitu juga dengan Jokowi, di mana dari tahun ke tahun selalu tampil nyentrik dengan balutan pakaian adat. Pada tahun pertama menjadi inspektur upacara tahun 2017, Presiden menggunakan baju adat khas Tanah Bambu, Batu Licin, Kalimantan Selatan. Saat upacara HUT ke-73 tahun 2018, Presiden Joko Widodo menggunakan baju adat Aceh. Di tahun ketiga menjabat, Presiden Jokowi menggunakan baju adat Klungkung berwarna hitam dengan motif coklat dari Bali. Saat menjadi inspektur upacara HUT ke-75 RI, tepatnya tahun 2020, Presiden Jokowi menggunakan pakaian adat dari Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Baju adat ini didominasi warna merah putih dan memiliki makna keberanian. Jokowi juga pernah menggunakan baju adat Lampung Papadun yang bermakna kepemimpinan saat menjadi inspektur upacara HUT ke-78 RI di tahun 2021. Dan di saat menjadi inspektur upacara ke-77 RI tahun 2022, Jokowi menggunakan baju adat Dolomi dari Kesultanan Buton, Sulawesi Tenggara. Sedangkan tahun lalu, saat menjadi inspektur upacara HUT ke-78 RI, Jokowi menggunakan baju adat Kasunanan Surakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, ini yang selalu dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di setiap hari ulang tahun kemerdekaan. Apa itu, Nata? Usai upacara kemerdekaan, Presiden Joko Widodo memberikan hadiah sepeda bagi tamu undangan yang mengenakan pakaian adat terbaik. Ya, salah satunya pasangan suami istri asal Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur yang kompak menggunakan baju adat Lampung. Berikut laporan Muhammad Zulhilmi dan juru kamera Fakih Satrio dari Ibu Kota Nusantara. Ya, pemirsa, seperti setiap tahunnya Presiden Joko Widodo membagikan hadiah bagi tamu undangan yang memakai pakaian adat terbaik. Dan untuk saat ini saya sudah bersama dengan salah satu penerima hadiah yakni sepeda untuk upacara tahun ini yakni Pak Abimanyu. Pak Abimanyu, bagaimana nih rasanya mendapat hadiah dari Presiden Jokowi? Yang pastinya seneng lah Mas ya, nggak nyangka juga jadi menerima hadiah sepeda dari Pak Jokowi ini. Alhamdulillah bahagia, apalagi ini kan momen sejarah untuk pertama kalinya upacara diadakan di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Oke. Kalau mungkin bisa diceritakan nih Pak Abimanyu, filosofi dari baju adat yang Bapak dan istri pakai hari ini, mungkin ada cerita di baliknya? Kebetulan istri saya sih yang milihin bajunya. Dia yang lebih tahu historinya seperti apa kok milihnya baju adat dari Lampung. Jadi kenapa kita memilih baju ini? Jadi karena sebenarnya kita kan aslinya dari Kalimantan. Nah, saya itu sebenarnya bercita-cita dulu ingin menikah pakai sigar, tapi kan nggak kesampaian. Jadi waktu saya milih-milih baju adat untuk memang khusus untuk mengikuti upacara ini, saya lihat kok kayaknya baju Lampung cantik ya gitu, kayaknya bagus deh dipakai. Akhirnya saya memilih untuk memakai baju dari adat Lampung dan menggunakan sigar yang dari dulu pengen saya pakai. Umumkan langsung usai pelaksanaan upacara, bagaimana rasanya Pak dan istri? Nggak percaya kaget ya? Iya. Nggak percaya, jadi beneran ya? kayak didengar-dengar lagi, beneran nggak sih namanya gitu, ternyata bener gitu. Tapi saya memang tadi malam sempat didoakan teman saya, Bismillah ya semoga besok dapat sepeda, ternyata betulan dapat sepeda. Terwujud ya. Sepedanya. Oke. Bapak dan Ibu ini kan asli Kalimantan dan untuk tahun ini pertama kalinya upacara kemerdekaan dilaksanakan di sini. Bagaimana melihat jalannya upacara tadi? Alhamdulillah upacara berjalan cukup baik, didukung juga cuaca yang cukup teduh ya Mas ya.
karena identiknya kan biasanya Kalimantan itu cuacanya panas, tapi alhamdulillah hari ini cuaca cukup teduh sehingga upacara bisa berjalan dengan baik, berjalan lancar tanpa ada kendala. Gitu. Sebagai putra asli Kalimantan, harapan Bapak dan Ibu untuk pembangunan IKN ini seperti apa nih? Harapan kami ya IKN akan terus berjalan, IKN akan menjadi peradaban baru di Indonesia, IKN akan menjadi contoh kota yang mengedepankan keramahan lingkungan, kota yang udaranya bersih, kota yang akan menjadi contoh bagi kota-kota yang lain, seperti itu. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Sekali lagi selamat atas hadiahnya. Terima kasih. Ya, pemirsa, memang aturan ataupun kebiasaan menggunakan pakaian adat ketika upacara kemerdekaan ini bermula pada tahun 2017. Ketika itu Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat tanah bumbu. Dan untuk tahun ini Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat asal Kutai Kartanegara. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Muhammad Zulhilmi, Fakih Satrio, Anyus melaporkan. Pemirsa, rangkaian upacara peringatan detik proklamasi dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia di Istana Negara IKN Kalimantan Timur dimeriahkan dengan atraksi 9 pesawat tempur F-16 Fighting Falcon. Pada kesempatan ini F-16 Fighting Falcon memamerkan sejumlah manuver yang cukup mendebarkan. Demo udara ditampilkan tim Garuda Flight pesawat tempur F-16 Fighting Falcon. Kali ini ada 3 manuver yang ditampilkan. Manuver pertama bernama High G-Turn. Dalam atraksi ini, pilot melakukan belokan pesawat dengan tajam dari biasanya. Selanjutnya, ada manuver High Speed Spiral Climb dan manuver Boom Blast. Atraksi Flyfest tersebut diakhiri dengan ucapan selamat ulang tahun dari salah satu pilot F-16 Fighting Falcon. Bangga mengucapkan selamat ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024. Nusantara baru, Indonesia maju. Salam Swabuana Paksa, Merdeka. Sementara saat acara penurunan bendera, atraksi udara dimeriahkan Jupiter Aerobatic, tim TNI AU. Dari The Jupiters, tim aerobatik kebanggaan bangsa Indonesia, tentunya dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia. Pesawat yang didominasi warna merah putih terlihat menari-nari dengan cantik di langit kota Nusantara. Selain itu, sejumlah kendaraan tempur udara dari matra lain juga terlibat dalam atraksi HUT RI. Sebagaimana diketahui, rangkaian agenda perayaan HUT ke-79 RI tahun ini digelar di 2 lokasi secara serentak dan terhubung, yaitu di Istana Negara Ibu Kota Nusantara atau IKN dan di Istana Merdeka Jakarta. HUT ke-79 RI juga menjadi momentum istimewa karena untuk pertama kalinya bendera pusaka dikibarkan saat memperingati HUT RI di Ibu Kota baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden kelima Megawati Soekarno Putri tidak hadir untuk mengikuti upacara di IKN di ulang tahun Republik Indonesia ke-79 di Ibu Kota Nusantara. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri mengikuti upacara HUT RI di DPP PDI Perjuangan pada Sabtu pagi. Kehadiran Megawati pada acara HUT ke-79 RI merupakan permintaan kader dari tingkat ranting hingga satuan tugas.
Sebanyak 5.000 kader PDI Perjuangan mengikuti upacara di sekolah partai DPP PDI Perjuangan. Megawati bertindak sebagai inspektur upacara. Ribuan orang berbaris di halaman masjid, sedangkan sisanya mengikuti upacara dari Jalan Lenteng Agung Raya. Peserta upacara kompak mengenakan setelan hitam, kebanyakan dari mereka menggunakan caping warna merah atau topi baret warna merah. Pada kesempatan tersebut, Megawati menyampaikan pidatonya di hadapan peserta upacara. Melalui kekuasaannya, topangan kemerdekaan yang diletakkan pada kedaulatan rakyat mencoba diganti dengan kedaulatan kekuasaan. Hukum digeser maknanya dari keadilan yang hakiki menjadi alat intimidasi. Tampak hadir mengikuti upacara para petinggi partai seperti Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, dan Ketua DPP Bidang Ekonomi Kreatif, Prananda Prabowo. Tampak pula mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan Wakil Ketua MPR Ahmad Basara. Sebelumnya Hasto Kristianto mengungkapkan Megawati telah menerima undangan untuk mengikuti perayaan HUT RI di IKN. Namun Megawati memilih untuk hadir di upacara HUT RI bersama para kader partai. Sebagai representasi pada upacara di IKN, hadir Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, yang juga merupakan Ketua DPR RI. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Ilham Zarkasi, iNews melaporkan. Tidak hanya Megawati Soekarno Putri, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono juga tidak hadir pada upacara HUT RI di IKN. SBY mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di halaman Pendopo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur bersama dengan pejabat Pacitan dan ratusan warga, serta teman-teman alumni Akabri lulusan tahun 1973. Kedatangan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY disambut Bupati, Ketua DPRD, serta para pejabat Kabupaten Pacitan. Juga hadir teman-teman lama SBY serta alumni Akabri lulusan tahun 1973. SBY mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi di halaman Pendopo Kabupaten Pacitan. Ratusan warga dan buruh pabrik juga turut mengikuti upacara bendera peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia. Warga mengaku senang bisa mengikuti upacara bersama Presiden ke-6 Republik Indonesia SBY. Upacara memperingati HUT RI yang ke-79. Gimana perasaannya? Senang karena ada Pak SBY. Sebelumnya pernah kesini? Belum, tahun sebelumnya belum. Seusai upacara, SBY menyampaikan rasa senang dan bangga bisa mengikuti peringatan detik-detik proklamasi bersama warga di Pacitan. Menurutnya, bahkan upacara di Pacitan tidak kalah dengan di Istana Negara. Membanggakan, tidak kalah dengan upacara di Istana Negara Jakarta. Parade dari TNI Polri dan semua yang ikut parade bagus. SBY merupakan putra kelahiran Pacitan, Jawa Timur pada 9 September 1949. SBY sudah berada di Pacitan sejak tanggal 16 Agustus 2024 dengan serangkaian kegiatan. Di antaranya peringatan ulang tahun Museum dan Galeri Seni SBY Ani di Pacitan. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subekti, iNews melaporkan. Nah, ada yang unik nih Sabrina. Di Hari Kemerdekaan Indonesia, Taman Wisata Ancol Jakarta mengadakan upacara pengibaran bendera di dalam akuarium besar. Bendera merah putih berukuran besar 3 x 7 meter dibentangkan oleh 5 penyelam profesional. Dan berikut liputan reporter Amrina Rida bersama juru kamera Novan Dwi. Halo pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, ini sejumlah tempat tentunya mengadakan upacara pengibaran bendera. Salah satunya adalah Ancol Taman Impian yang mengadakan pengibaran bendera dengan cara yang cukup berbeda, yakni kibar bendera di dalam air yang dilakukan di akuarium besar yang ada di SeaWorld.
dengan ukuran 3x7 meter ini dikibarkan di depan para pengunjung. Ini saya sudah bersama dengan salah satu pengunjung. Saya ingin bertanya, Kak mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, nama Kakak siapa dan dari mana asalnya? Halo, aku Ayu dari Bogor. Kak Ayu dari Bogor tadi kan sudah melihat bagaimana pengibaran bendera dengan ukuran 3x7 meter. Ini kesan Kakak sebagai pengunjung dengan ada pengibaran bendera dalam air gimana? Bagus sih, luar biasa ya. Menarik dan saya membawa anak juga ke sini supaya biar bisa mengenal Hari Kemerdekaan Indonesia dan merayakan bersama di SeaWorld. Kalau gitu, kalau dari Kakak sendiri kenapa sih menghabiskan 17 Agustus di SeaWorld? Biar anak-anak tahu hari 17 Agustus dan lebih excited menyambut hari 17 Agustus. Satu nih Kak, ada nggak harapan Kakak untuk Indonesia kalau enggak ekosistem laut ke depannya seperti apa? Semoga ekosistem laut di Indonesia semakin baik dan Indonesia semakin maju dan lebih baik lagi ke depan. Terima kasih atas waktunya Kak Ayu, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Nah pemirsa itu tadi salah satu kesan dari pengunjung yang mereka merasa senang dengan adanya kegiatan ini dan tentunya dengan adanya kibar bendera dalam air ini memiliki pesan yang cukup dalam yakni untuk menjaga lingkungan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Amrina Rida, Novan Dwi Anyus melaporkan. Ya Nata, berbicara tentang pengibaran bendera, beberapa lokasi di Indonesia sudah melaksanakan pengibaran bendera merah putih. Dan serunya pengibaran bendera dilakukan dengan cara-cara yang tidak biasa. Dan berikut liputannya untuk Anda. Puluhan siswa-siswi di Banjarnegara, Jawa Tengah ini tengah melakukan pengibaran bendera merah putih raksasa di atas tebing kawasan wisata Tampomas. Aksi ini tidaklah mudah, karena mereka harus menaiki tebing batu yang terjal dengan ketinggian kurang lebih 30 meter. Dengan semangat juang gigih, siswa-siswi ini berhasil mengibarkan bendera merah putih raksasa. Pengibaran bendera merah putih tidak hanya menjadi simbol nasionalisme pada HUT ke-79 RI, tetapi juga sebagai kepedulian terhadap kelestarian dan promosi wisata Waduk Tampomas. Sementara itu, tim SAR gabungan, Brimob, Basarnas, dan BPBD Kota Parepare mengibarkan bendera merah putih di bawah perairan Laut Parepare, Sulawesi Selatan. Pengibaran bendera dilaksanakan selama 17 menit di kedalaman 8 meter sesuai dengan hari dan bulan kemerdekaan Republik Indonesia. 16 orang personel SAR gabungan mengawal pengibaran bendera merah putih. Pengibaran bendera bawah laut ini dilakukan sebagai bentuk semangat nasionalisme serta memperkuat sinergitas dalam menyambut HUT ke-79 RI. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah dan Parepare, Sulawesi Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, ribuan warga di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur memenuhi Kawah Wurung untuk mengibarkan bendera merah putih secara serentak. Sementara di Asahan, Sumatera Utara, bendera merah putih berukuran raksasa sepanjang 79 meter dibentangkan ratusan orang di kawasan wisata air terjun Ponot. Dalam memperingati hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, ribuan warga Bondowoso, Jawa Timur mengibarkan bendera merah putih di lokasi wisata Kawah Wurung, Desa Kalianyar, Kecamatan Ijen. Pengibaran bendera merah putih ini diikuti oleh berbagai kalangan, termasuk peserta dari pramuka, guru, komunitas motor, beberapa ormas, pegiat lingkungan, serta TNI dan Polri. Antusias seluruh peserta dalam acara ini sangat tinggi dan bersemangat karena untuk sampai di puncaknya, peserta harus mendaki ratusan anak tangga. Setelah berada di puncak kawah, peserta membentuk formasi dan secara bersama-sama mengibarkan bendera merah putih pada ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Di Asahan, Sumatera Utara, pemandangan unik terlihat di kawasan wisata air terjun Ponot di Desa Tangga, Kecamatan Aik Songsongan. Bendera merah putih berukuran raksasa sepanjang 79 meter dibentangkan ratusan orang dari sejumlah elemen masyarakat. Pengibaran bendera merah putih di lokasi ini melengkapi indahnya pemandangan alam dan membuat suasana semakin semarak. Terlebih, air terjun Ponot dengan ketinggian lebih dari 250 meter merupakan ikon wisata Kabupaten Asahan. Dari Bondowoso, Jawa Timur dan Kabupaten Asahan, Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin iNews Pagi. Pemirsa, seorang anggota Satpol PP dengan berani menaiki tiang bendera dan mengambil pengait bendera yang lepas. Peristiwa ini terjadi usai insiden jatuhnya bendera merah putih saat upacara memperingati kemerdekaan RI ke-79 di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.
Seperti inilah detik-detik jatuhnya bendera merah putih saat upacara peringatan kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Bendera merah putih yang sudah sampai puncak tiang tiba-tiba lepas dari pengkaitnya dan jatuh ke tanah. Kondisi ini membuat peserta upacara panik. Tak lama setelah bendera diambil dari tanah, seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Paciran berlari mendekati tiang. Setelah melepas sepatu dan ikat pinggangnya, dengan berani anggota Satpol PP tersebut naik ke atas tiang. Usai mengambil pengait bendera, anggota Satpol PP bernama Gofur tersebut kemudian turun dengan selamat. Aksi heroik Gofur mendapat sambutan tepuk tangan meriah dari peserta upacara yang hadir di lapangan Desa Pananjan. Bendera terlepas dari pengkaitnya, secara spontan memanjat tiang dan mengambil tali yang ada di atas. Bendera bisa berkibar lagi dengan sempurna. Atas aksi heroik tersebut, Bupati Lamongan, Yuhornur Effendi rencananya akan mengundang dan memberikan penghargaan kepada Gofur di acara resepsi peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Pendopo Kabupaten Lamongan pada Sabtu malam. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Sejumlah paskibraka di Kabupaten Siak, Riau jatuh pingsan saat melakukan pengibaran bendera di halaman kantor Bupati Siak. Diduga insiden ini terjadi akibat kelelahan dan juga suhu udara yang cukup panas. Sejumlah paskibraka jatuh pingsan saat melakukan proses pengibaran bendera di halaman kantor Bupati Siak. Insiden terjadi saat anggota paskibraka baru akan melaksanakan proses pengibaran bendera merah putih. Setelah proses pengibaran, sedikitnya ada 5 paskibraka lainnya juga ikut berjatuhan pingsan. Meski sempat kewalahan, namun tim medis dengan cekatan membantu para anggota paskibraka. Ini mungkin kan adik-adik kita paskibraka tidak pernah menggunakan sepatu PDH, mungkin agak sedikit menyesuaikan, dan cuaca juga panas, jadi uap panas itu kan naik. Kalau dari kondisinya tadi udah kami lakukan perawatan di ambulan, juga udah alhamdulillah stabil, tapi memang tetap kami pantau. Karena selama ini yang bersangkutan tidak punya ada keluhan sama sekali. Meskipun diwarnai insiden tersebut, upacara HUT RI ke-79 tahun 2024 di Kabupaten Siak berlangsung dengan lancar. Dari Kabupaten Siak, Riau, Eli Suwanti, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga di pesisir Jepara, Jawa Tengah menggelar upacara di tengah pantai Pelayaran pada Sabtu pagi. Upacara sengaja digelar di pantai sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kelestarian ekosistem laut sehingga bisa menjadi wahana wisata yang mengangkat perekonomian masyarakat sekitar. Warga di Jepara, Jawa Tengah merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan melakukan upacara pengibaran bendera di tengah pantai Pelayaran. Seluruh peserta upacara tampak hikmat mengikuti upacara Hari Kemerdekaan RI yang ke-79 tahun. Upacara ini sengaja digelar di tengah pantai sebagai bentuk keseriusan masyarakat dalam menjaga ekosistem laut dan kawasan pantai. Pantai Pelayaran yang berada di Kelurahan Karangkibagosan ini memang memiliki pesona pantai yang indah dan telah menjadi destinasi wisata yang dikelola masyarakat sekitar. Masyarakat ekonomi pesisir, Pantai Pelayaran, Karangbagusan, Jepara konsen dan komitmen untuk menjaga laut, pantai dan sepadan pantai sebagai suatu ekosistem yang berkelanjutan, aman, damai dan sejahtera. Upacara di Pantai Pelayaran ini mengundang perhatian masyarakat yang tengah berwisata. Selain kagum akan keindahan pantainya, digelarnya upacara ini bisa menjadi motivasi bagi pelaku wisata lain di Jepara. Ini sangat bagus sekali, bisa memotivasi untuk tempat wisata yang lain bisa diadakan hal yang serupa untuk membangun potensi dan budaya masyarakat sekitar.
Upacara hari ulang tahun kemerdekaan RI di tengah pantai pelayaran ini rencananya akan menjadi agenda setiap tahun. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebelum dikibarkan di IKN, duplikat bendera pusaka merah putih pada minggu lalu telah diberangkatkan dari Monumen Nasional Jakarta Pusat menuju ke Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur dengan iring-iringan kirap. Ya pemirsa, iring-iringan kirap duplikat bendera pusaka dan naskah proklamasi ini berlangsung meriah menggunakan mobil taktis karya anak bangsa yakni MAU. Perjalanan merah putih dan teks proklamasi keluar dari Jakarta untuk yang pertama kali pada 10 Agustus 2024 lalu dipimpin oleh Heru Budi Hartono selaku Kepala Sekretariat Presiden sekaligus PJ Gubernur Jakarta. Dilepas dari cawan Monas, iring-iringan kirap berlangsung sangat meriah. Penampilan Paskibraka DKI Jakarta, drum band serta pasukan berkuda yang mengiringi kirap menjadi pemandangan spesial. Saat kirap berlangsung, bendera pusaka dibawa oleh Purna Paskibraka 2023 Kacina Ozora dari Kalimantan Tengah, sementara teks proklamasi dibawa Kela Azahra Purnama dari Provinsi Sumatera Selatan. Keduanya naik mobil taktis MAU. Prosesi kirap diawali dari Monas menuju ke Jalan Tamrin, Bundaran HI, Semanggi hingga Halim Perdana Kusuma. Setibanya di Bandara Halim Perdana Kusuma, bendera merah putih dan naskah proklamasi diterbangkan menggunakan pesawat Boeing milik TNI Angkatan Udara menuju ke Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan. Selanjutnya, merah putih dan teks proklamasi melanjutkan perjalanan menuju jalur darat ke Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Diketahui, bendera pusaka merah putih telah mengalami duplikasi sebanyak 3 kali sejak tahun 1969. Kini, sangsaka merah putih siap dikibarkan di Ibu Kota Nusantara pada HUT ke-79 Republik Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, beragam lomba unik dalam memperingati HUT ke-79 RI selalu meriah di setiap daerah. Betul banget Sabrina, seperti halnya di Tantoraja, Sulawesi Selatan mengadakan lomba balap karung menggunakan helm hingga pukul bantal yang diikuti dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa. Berbagai cara warga memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-79 tahun, salah satunya dengan mengadakan berbagai macam lomba bagi anak-anak dan masyarakat. Seperti halnya di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, kali ini digelar lomba rakyat untuk memperingati hari kemerdekaan yang dipusatkan di Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale Utara. Sejumlah kegiatan tersebut seperti lomba balap karung menggunakan helm yang diikuti oleh anak-anak, lomba mencabut koin dari jeruk, lomba makan kerupuk menggunakan tali di kaki. Nah, tapi pada intinya kegiatan ini bukan semata untuk dalam rangka HUT kemerdekaan, tapi juga untuk terus membina kekompakan, kebersamaan antara pemuda dan seluruh masyarakat yang ada di Kelurahan Sarira, Tanah Toraja. Selain itu, lomba pukul bantal yang diikuti para warga dewasa juga ada. Hingga gelak tawa penonton memeriahkan acara. Kegiatan lomba rakyat memperingati HUT RI ke-79 ini dilaksanakan oleh para pemuda Rantelemo dan para mahasiswa KKN Unhas. Di mana lomba tersebut juga bertujuan melestarikan kearifan dan lomba-lomba tradisional yang terus dipertahankan oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Ya, Nata 17-an memang kurang afdol kalau nggak ikutan lomba. Iya dong, kalau kamu biasanya ikutan lomba apa nih? Kalau saya biasanya lomba balap karung, kalau kamu? Kalau aku sih maunya ikutan lomba yang unik kayak yang satu ini nih.
Ya dia kecebur. Warga kampung Jogoloyo, Surabaya, Jawa Timur ini meramaikan perayaan HUT ke-79 RI dengan lomba ketangkasan bersepeda di atas sungai. Peserta anak-anak hingga remaja mengayuh sepeda sambil menyeimbangkan badan di atas papan selebar 15 cm dengan panjang 30 meter. Peserta yang berhasil melintasi papan dan kembali ke titik start tanpa jatuh ke sungai keluar sebagai pemenangnya. Namun banyak juga peserta yang gagal dan harus pasrah terjun ke sungai. Keseruan lomba ini mengundang gelak tawa penonton. Nah, yang satu ini juga nggak kalah seru. Warga di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengadakan lomba tangkap bebek dengan mata tertutup merayakan ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Para peserta antusias berburu bebek yang lari kocar-kacir. Peserta hanya mengandalkan suara dari bebek di tengah riuhnya suara penonton. Sejumlah peserta lomba saling bertabrakan saat mengejar bebek hingga mengundang gelak tawa penonton. Peserta yang berhasil menjadi pemenang mendapatkan hadiah menarik dari panitia. Dari Surabaya, Jawa Timur dan Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara terus dikebut. Secara keseluruhan, pembangunan IKN dengan segala infrastruktur penunjangnya akan rampung pada 10 hingga 15 tahun yang akan datang. Presiden Joko Widodo belak-belakan soal progres pembangunan IKN. Saat ini pembangunannya baru rampung sekitar 20% yang meliputi kawasan inti pemerintahan. Jadi kalau Bapak Ibu Gubernur, Bupati dan Wali Kota tadi melihat itu belum selesai, jangan dari ini belum selesai, mungkin baru 20%. Dan titik-titik spot yang dibangun di sini juga bukan hanya kawasan inti pemerintahan yang ada Istana Presiden dan Wapres, kemudian Kemenko, Kementerian, banyak yang masih belum dibangun. Sementara itu data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR per 7 Agustus 2024 membeberkan sejumlah pembangunan yang rampung dan mendekati rampung. Antara lain, progres pembangunan lapangan upacara mencapai 90,6%. Istana Garuda sudah mencapai 92,3%. Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung mencapai 95%. Kementerian Sekretariat Negara mencapai 86,6%. Kementerian Koordinator 1 mencapai 85,1%. Kementerian Koordinator 2 mencapai 49,2%. Kementerian Koordinator 3 telah mencapai 88,4%. Kementerian Koordinator 4 mencapai 91,8%. Dan sumbu kebangsaan tahap 1 atau plaza seremoni sudah mencapai 100%. Sementara pembangunan perumahan yang ada di IKN terdiri dari Rusun Pas Pampres yang terdiri dari 9 tower sudah mencapai 61,2%. Rusun BIN dan Polri terdiri dari 7 tower mencapai 79,8%. Rusun ASN 1 sebanyak 9 tower mencapai 69,2%. Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower sebesar 56,9%. Rusun ASN 3 6 tower progresnya 61%. Dan Rusun ASN 4 dengan 8 tower telah mencapai 78,8%. Sedangkan untuk infrastruktur dasar air baku dan air minum telah berdiri reservoir induk, instalasi pengolahan air, intake sepaku, dan bendungan sepaku Semoy. Secara keseluruhan, pembangunan IKN dengan segala infrastruktur penunjangnya akan rampung pada 10 hingga 15 tahun yang akan datang. Dari Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, sebuah mobil sedan ludes terbakar di tengah jalan di Bangkalan, Madura.
Pengemudi yang sempat kaget melihat percikan api berhasil menyelamatkan diri. Insiden diduga konsleting di dalam bagian mesin akibat adanya kebocoran pada selang bahan bakar. Sebuah mobil sedan di depan pondok pesantren At-Tahiriyah, Jalan Raya Tanjung, Desa Pangpajung, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan tiba-tiba terbakar. Petugas dan warga yang datang ke lokasi sempat berusaha memadamkan dengan peralatan seadanya. Karena gagal dipadamkan, mereka kemudian berusaha mendorong rangka mobil yang masih dalam kondisi api menyala ke pinggir jalan agar tak mengganggu pengendara lain yang hendak lewat. Insiden ini berawal saat salah seorang warga desa setempat, Mustajab, mengemudikan mobilnya hendak menuju Surabaya. Namun saat di lokasi, dirinya tiba-tiba mencium bau bahan bakar yang sangat menyengat dari bagian kap mesin kendaraannya. Mustajab kemudian menghentikan mobilnya dan memeriksa kap mesin. Namun ia kaget karena melihat percikan api dari bagian mesin dan langsung membesar. Terjadi konsleting listrik dan tidak ada korban jiwa. Ditaksir kerugian sekitar 38 juta. Tidak ada korban dalam kejadian ini, namun pemilik mobil harus rela kendaraannya ludes terbakar. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Pemirsa, dugaan adanya pencatutan KTP untuk dukungan bakal calon pasangan perseorangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana di Pilkada Jakarta 2024 mendapatkan tanggapan dari pihak KPU daerah Provinsi DKI Jakarta. Pihak KPU Provinsi DKI Jakarta menegaskan telah melakukan verifikasi faktual di lapangan dan tidak secara tiba-tiba meloloskan paslon independen tersebut. Lolosnya Dharma Kun sebagai bakal paslon gubernur dan wakil gubernur jalur independen di Pilkada Jakarta 2024 menuai polemik. Pasalnya, banyak warga Jakarta melakukan protes di media sosial lantaran heran KTP-nya secara tiba-tiba dicatut untuk mendukung paslon independen tersebut. Menanggapi isu tersebut, Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata membantah tudingan pihaknya tidak cermat dalam melakukan verifikasi. Wahyu menegaskan KPU DKI Jakarta telah melakukan sejumlah verifikasi di lapangan sejak bulan Mei dan tidak secara tiba-tiba meloloskan Dharma Kun sebagai bakal paslon di Pilkada Jakarta. Nah, pada prinsipnya di verifikasi faktual itu kalau tidak bisa ditemui ada opsi tadi yang seperti disampaikan Pak Dodi. Pertama, bisa dikumpulkan, kedua bisa melalui teknologi informasi, kalau tidak bisa juga berarti statusnya tidak memenuhi syarat. Nah, inilah yang kami sampaikan. Kalaupun ada yang tadi Mas yang namanya beda dan segala macam, silahkan isi di kolom tanggapan masyarakat ya di info pemilu yang ada. Meski demikian, masyarakat yang merasa datanya tercatut mendukung bakal paslon tersebut diharapkan agar membuat pengaduan melalui Bawaslu DKI Jakarta. Pihak KPU DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan Bawaslu untuk menerima aduan dari masyarakat. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo secara resmi mendukung pasangan Mahyildi Ansarullah Vasco Rusemi di pemilihan Gubernur Sumatera Barat 2024. Pasangan ini dinilai memiliki potensi yang luar biasa dalam membangun dan juga memajukan Sumatera Barat ke depannya. Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibio menyerahkan surat rekomendasi dukungan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat, Mahyildi Ansarullah Vasco Rusemi di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Memiliki rekam jejak yang mumpuni, Partai Perindo yakin pasangan Mahyildi Vasco dapat membangun Sumatera Barat lebih baik lagi dan mensejahterakan masyarakat. Harapan kami, kita juga melihat bahkan minggu lalu beliau mendapatkan penghargaan juga iNews Pemimpin Daerah Award untuk prestasi-prestasinya, dan kita melihat banyak keberhasilan yang harapan kami bisa dilanjutkan dan ditingkatkan lagi. Khususnya juga untuk peningkatan baik itu di pariwisata, perekonomian, UMKM. Dukungan dari Partai Perindo memberikan energi bagi pasangan cagup petahana dan pasangannya ini. Mereka optimis mampu memenangkan Pilgub Sumbar November mendatang. Dengan dukungan Perindo ini tentu akan lebih memperkuat. Karena juga kita ketahui bahwa Perindo juga punya kepengurusan dan juga punya kader-kader di beberapa daerah di Sumatera Barat. Dan ada beberapa
anggota legislatif di Mentawai dan kemudian juga di beberapa kabupaten lainnya. Alhamdulillah hari ini kita sudah mendapatkan dukungan dari Partai Perindo. Ini menunjukkan bahwa Partai Perindo pun memiliki semangat yang bersama kita untuk mencapai sesuai tagline kita ya dengan Buya Mahyaldi dan kami gerak cepat untuk Sumbar. Partai Perindo akan bergerak untuk memenangkan para calon kepala daerah yang didukungnya untuk mencapai Indonesia sejahtera. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, pasca kebakaran hebat di kawasan Manggarai, korban yang terdampak kini terpaksa tinggal di posko-posko pengungsian. Di antaranya terdapat para lansia dan anak-anak yang membutuhkan bantuan untuk kebutuhan harian mereka. Ribuan warga yang terdampak kebakaran di Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, kini menempati sejumlah lokasi pengungsian. Salah satu lokasi pengungsian adalah SDN 05 Manggarai. Di sini para korban tak terkecuali lansia dan balita bertahan untuk hidup dengan segala keterbatasan. Di tengah keterbatasan ini, MNC Peduli langsung turun ke lokasi pengungsian. Di sini, tim MNC Peduli memberikan bantuan berupa underpad, masker, shampoo, dan vitamin khususnya untuk para lansia dan balita. Ya, kami ucapkan terima kasih dari MNC Peduli yang sudah membawa bantuan berupa, pokoknya inilah ya sejumlah ini. Semoga apa yang diberikan juga kepada kami bisa bermanfaat untuk masyarakat. MNC Peduli, terima kasih atas bantuannya. Vitamin sama ini apa sih? Underpad, terima kasih ya. Kebakaran hebat yang terjadi di Manggarai telah mengakibatkan 1.850 jiwa terdampak yang kini menempati sejumlah lokasi pengungsian. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 tim futsal lolos ke semifinal dalam Liga Futsal Nusantara 2024 yang digelar di daerah istimewa Yogyakarta. Mereka nantinya akan bertanding untuk meraih gelar juara Liga Futsal Nusantara. Laga lanjutan Liga Futsal Nusantara 2024 yang digelar di Gor Pancasila UGM Yogyakarta ini berlangsung sengit. Setiap klub bersaing memperebutkan tiket untuk masuk ke semifinal. Pada pertandingan pertama, Rafheli FC memastikan tiket masuk ke semifinal setelah mengalahkan Binuang Muda dengan skor 5-1 untuk keunggulan Rafheli FC. Di grup A, Juku Eja FC menyusul Rafheli FC untuk masuk ke semifinal setelah menjadi runner-up grup dengan mengalahkan Cilegon FC dengan skor 4-1. Dua klub lainnya yang memastikan lolos ke semifinal adalah Kuda Laut Nusantara dan Merador FC. Nah, kalau Liga Futsal Nusantara ini adalah sebagai wadah untuk teman-teman yang masih berusia muda. Karena ini kan dibatasi umur, jadi harus yang junior-junior. Kalau yang Liga Pro sudah yang senior-senior, dewasa. Kalau yang ini junior-junior. Jadi untuk meningkatkan kemampuan mereka mengasah tim dan pemain sendiri untuk meningkatkan level ke lebih tinggi lagi. 4 tim yang lolos ke semifinal tersebut akan berlaga untuk dapat masuk ke babak final dan memperebutkan gelar juara. Dari Sleman, Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini. Saya Sabrina Silah. Dan saya Nata Arman, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Thank you.